kosmologi. Kosmologi tidak ada penelitian dari kosmologi ya, asal melihat itu tinggal. Baik, kita akan tulis dulu satuan alam di alam semesta yang merupakan perjanjian dari 3 studi astronomi. Yang pertama, satuan astronomi yang terdahulu atau 1 SA. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia aku ya, astronomi unit. Satu satuan astronomi adalah jarak apa ya deh? Jarak rata-rata orbit apa? Orbit bumi mengelilingi matahari atau jari-jari orbit sama saja, jari-jari orbit. Anak astronomi yang sejati yang sudah siap mau ikut OSK, apa jari-jari orbit matahari, bumi mengelilingi matahari? 1 sampai SK berapa dalamnya? 1,5 pembulatan boleh. Aslinya 1,496. Oke, 1,496 kali 10 mana? Plus dong, 11 meter. Nah, itu disebut satu satuan astronomi. Satu satuan astronomi berarti 1,496 10 pangkat 11 meter. Simpan ini baik-baik. Kemudian kalau kita mempelajari astronomi, ada gerakan-gerakan yang kita harus ngerti, yaitu gerak berputar, melingkar. Satu putaran berapa radian? 2 radian, berapa derajat? 360 derajat. Nah, kalau satu radian, satu radian 360 per 2 pi alias 360 per 6,28. Hasilnya berapa? Tolong dibantu kalkulator biar kita bisa 57 berapa? 57,324 derajat. Kemudian berapa menit? 57,324 dikali 60 nanti jadi menit. Kalau dikali 60 lagi 3439,49 menit. Kemudian berapa detik? 3439,49 dikali 60 menjadi detik berapa? 206.369,4267 detik. Kira-kira ini saya akhirnya tuh mau cerita apa? Mau menyimpulkan apa? Maksudnya apa? Kalau nanti 206.369,4267 ini komanya dikali satu satuan astronomi 1,49 kali 10 pangkat 11 jadi meter. Ini namanya apa? Satu apa? Satu parsek per sekon. Jadi satu parsek adalah sekian banyak. Berapa itu? Nah, ya, yang penting harus tahu dulu. Biasanya kita harus tahu hal yang mengerikan dulu sebelum kita bicara enak-enaknya dalam astronomi. Jadi satuan di alam semesta yang digunakan dalam ilmu astronomi bukan satuan jalan ya, jalan satuan biasa. Satuannya satuan astronomi. Saya sudah menghitung perasaan itu.
3,0 ini hasilnya 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Itulah 1 parsek ya. Sebenarnya pengertian paralaks apa sih? Tidak sebenarnya. Kalau kita melihat ikan, kita mau mendidik ikan, nembak ikan itu tanpa habis ikan, indek bias. Pernah nggak kalau kita sesuai dengan nggak pernah. Coba kalau kita ngerti indek bias, kalau sinar datang dari medium satu ke medium lain akan dibiaskan, kira-kira jadi kita itu kelihatan, diperkirakan, oh harusnya di sini. Pernah. Paralaks seperti itu. Kita melihat bintang letaknya di sana, padahal aslinya di sini. Itu paralaks. Baik. Catatan saya pentingkan dulu. Jarak bintang dari bumi sehubungan dengan pergerakan barusan D sama dengan paralaks. Kalau D orbit bumi berapa? D 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Sebetulnya di soal astronomi suka ada kayak gini aja. Suatu bintang memiliki paralaks misalnya. Soal misalnya kita belum bahas yang di situ. Bintang X memiliki paralaks 0,68 menit. Pertanyaannya berapa jarak bintang tersebut terhadap bumi? Caranya gimana? Pertama, paralaks itu masih dalam menit, 0,68 menit harus dibikin detik. 0,68 kali 60 hitungkan hasilnya. Nah, itu perlunya bawa kalkulator. 0,68 dikali 60 40,8 gitu detik. Nah, baru jaraknya bintang dari bumi adalah D-nya berapa? 1,496 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 40,8. Kalau sudah paralaks dalam detik itu masuk satuan astronomi. Nanti satuannya meter. Tolong dibagikan 149,6 saja. 149,6 dibagi 40,8. Nanti ini 10-nya pangkat 9 meter. Berapa? 366. Oke, berarti ini 366 kali 10 pangkat 9. Nah, ini soal masih soal awal-awal. Sekarang soal 2 saya akan panggil hukum Hubble sebelum kita bicara ceklangan dan sebagainya. Ini saya punya bintang, ini bumi. Ada bintang A. Ini bintang A di sini. Ada bintang B di sini. Jarak dari A ke bumi misalnya 2 parsek. Kalau jarak dari B ke bumi misalnya 4 parsek. Pertanyaannya, kedua bintang dengan jarak sedemikian rupa itu bergerak menjauhi bumi. Siapakah kecepatan menjauhinya yang lebih besar, bintang A atau bintang B? Hukum Hubble. Bintang B makin besar jarak dua bintang pada bumi, makin besar pula kecepatan bintang itu menjauhi bumi. Itu hukum Hubble. Hukum Hubble rumusnya apa? Kecepatan bintang sama dengan konstanta Hubble dikali jarak. Jadi V itu berbanding lurus dengan D. D makin besar, jarak makin besar, kecepatan makin besar. Nah, seperti itu.
Jadi ini adik-adik, satuan-satuan yang digunakan dalam perbintangan untuk kapasitasnya jarak, biasanya menggunakan parsec atau satuan astronomi. Anak astronomi harus terbiasa, kayak fisika aja, terbiasa dengan G sama dengan 10 meter per sekali kuadrat. Mana siapa anak fisika yang nggak apa itu semua apa kan? Anak astro beda lagi, ini harus apa? Nah, terus siapa yang belum dapat soalnya? Sudah sih. Buat saya. Ada juga jarak supaya dinyatakan dalam tahun cahaya ya. Dua bintang berjarak 2 tahun cahaya. Itu berapa meter kira-kira? Nyarinya 2 tahun cahaya. 2 tahun itu dihitung dulu dalam detik. 2 dikali 360 dikali 12 bulan, dikali 12 dikali 24 dikali 60 dikali 60 dikali 3 kali 10 maka berapa? Baru meter. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke alam astronomi, saya enak belajar ngobrol hal yang detail-detailnya. Kita akan ngobrol yuk tentang apa itu soalnya. Silakan soalnya dilihat. Nanti ada buku ekspor dan sebagainya. Kalau astronomi itu soal-soal olimpinya suka dimuat pakai bahasa Inggris. Di antaranya ini. Compare to the Earth, Mars has titik apa? Ada secara atmosfer, ketebalan atmosfer yang lebih tebal, denser itu lebih tebal, atmosfer, more surface water, permukaan air yang lebih banyak, lower surface temperature, rata-rata suhu permukaan yang lebih rendah. Ya, betul. Suhu di planet Mars itu rendah, ya rendah. Kemudian shorter year, 1 tahun yang lebih pendek, enggak panjang periodenya, a bigger size, mungkin ya. Jadi kalau kita lihat komposisi Mars itu disebut planet warna, planet merah. Komposisi yang paling banyak di Mars apa? Kalau di kita kan atmosfer, Mars juga ada atmosfer tapi tipis. Nah, atmosfer di bumi itu kan dominan gas nitrogen dulu yang pertama, kemudian gas oksigen, ya kan, kemudian argon dan sebagainya. Tapi kalau di Mars apa dulu? 80% lebih atmosfer Mars CO2, karbon dioksida. Tapi apakah karbon dioksida yang dalam badan gas? Dalam badan apa? Suhunya dingin banget sampai minus 60. Pasti dalam keadaan batuan karbonat dan sebagainya. Nah itu Mars. Coba punya nggak cerdasan kalau Mars itu memang memiliki atmosfer, andai kan bumi nanti padat penduduknya sampai tidak menampung lagi, gimana caranya kalian sebagai ilmuwan bisa memindahkan manusia pindah ke Mars dari bumi? Ada atmosfer, ada pendukung hidup ya, ada atmosfer. Gimana caranya bisa pindah? Nggak usah, bukan pindah di angkutnya. Kalau angkutan teknis banget. Gimana bisa manusia di sana bisa hidup? Tim pertama datang dulu tim survei. Wah, tipis banget atmosfernya, nggak mungkin bisa menghidupi banyak orang nanti. Tim kedua membawa
membawa sesuatu yang bisa memperbanyak atmosfer. Misalnya ganggang hijau bersel 1 yang bisa tumbuh berkembang, bisa berfotosintesis dalam keadaan miskin oksigen. Kalau oksigennya ditampung, artinya atmosfer Mars harus dicemari oleh CO2 supaya terjadi pemanasan global di Mars. Agar apa? CO2-nya bisa melepaskan diri dari batu supaya itu fotosintesis, ya kan? Nah, udah banyak nih oksigennya, sudah siap orang bumi dipindahkan ke Mars, tapi tetap saja tidak akan bisa orang ini hidup karena satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa? Air ada, suhu sudah panas, sudah sesuai dengan suhu kamar. Apa? Pohon ada, ya, ganggang hijau yang bersel 1 awalnya, tapi kemudian banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibawa, ada untuk penghijauan. Gravitasi. Kenapa Superman datang dari planet Krypton ke bumi, bisa loncat tinggi kemudian terbang? Karena gravitasinya kecil. Di mana kecilnya? Kecil di mana? Di bumi. Di Krypton besar banget. Ya, jadi kalau kita ke Mars, kayak Superman. Ya. Lah orang Mars ke bumi gimana? Misalnya orang bumi, saya ke planet Krypton, tempat tinggalnya Superman dulu. Ada yang belum hancur. Apa yang saya alami di sana? Apakah sakti kayak Superman? Apa yang terjadi? Lemah banget, malah ngangkat kaki aja nggak bisa. Ya pasti saya udah mati duluan, jantung saya udah terikat oleh gravitasi. Udah nggak bisa. Namanya juga film fiksi ya. Film fiksi kayak gitu. Baik. Nomor 2, the sun's energy comes from what? Kalau kita lihat gambar matahari. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik buka bahan soal yang pernah keluar di Olimpiade Astronomi, ada soal kayak gini, kepunahan dinosaurus zaman dulu, zaman purbakala disebabkan oleh apa? Itu dipertanyakan di pilihan ganda. Apa? Ya, hujan meteor dan asteroid. Ya, jadi masalah-masalah astronomi itu berkaitan dengan kejadian di atmosfer, apalagi yang menyangkut tata surya, matahari. Ini matahari, suhu di permukaannya kira-kira 10 juta, 10 juta ya, 10 juta Kelvin. Kalau suhu di permukaannya 6.000 Kelvin, memancarkan cahaya. Kalau matahari permukaan misalnya dianggap benda hitam, cahaya yang dipancarkan misalnya dari radiasi kalor, radiasi panas. Menurut hukum Stefan Boltzmann, P sama dengan E A atau T pangkat 4 di fisika. Ini akan muncul di fisika. Tetapi ternyata di astronomi daya ini namanya luminositas atau L. Karena jelas matahari benda hitam, E-nya 1. Jadi kalau bintang tidak ada sinarnya, apakah warna bintang? Hitam. Ya, untuk bintang sejati. Apa bedanya bintang sejati dengan bintang semu? Bintang sejati bisa mengatakan saya sendiri bintang semu, tidak bisa tapi dari pantulan bintang lain. Ya. Nah, luminositas itu L. L sama dengan E-nya nggak usah. A, O, T, T, ini yang T pangkat 4, luminositas. Kemudian kalau misalnya bumi menerima cahaya, berarti ditumpah cahaya. Ini namanya apa? Suatu cahaya dengan daya luminositas tertentu yang diterima oleh bumi dengan luas tertentu. Namanya flux. Flux cahaya. Flux cahaya itu siapa? E sama dengan L per A. Jadi T pangkat 4.
kita bisa tahu nanti harga luminositas cahaya dan flux cahaya yang datang dari suatu bintang. Misalnya gini, ada harganya ya, R-nya harganya 10 pangkat 10 watt, flux cahaya harganya 10 pangkat 15 watt per meter persegi. Udah itu aja datanya, kita bisa mengetahui apanya bintang. If we know both the intrinsic and apparent brightness of the star, we can find its A, mass B, temperature C, distance D, age E, size. Which one did you choose? If we know the both intrinsic, it means is that the both intrinsic, luminositas and flux cahaya. Jika kita mengetahui luminositas dan flux cahaya, kita bisa mengetahui apanya tentang bintang. A, massa, B, temperatur, C, jarak, D, umur, E, ukuran. Tadi satuan ini apa satuannya? Satuan ini apa? Satuannya watt. Satuan ini joule per A, watt per meter persegi. Jadi kalau L dibagi E akan menghasilkan satuan apa? 6. Meter persegi itu suatu apa? Size, ukuran. Jadi kalau kita memiliki data tentang bintang, L-nya dan E-nya, itu berarti kita harus bisa mengetahui ukuran bintang. Kok kenapa ukuran? Berarti kan luasnya. Kalau luas bintang dianggap bola ya. Ayo, luas bola 4. Iya, 4 pi R kuadrat. 4 pi nya 4 kali 3,14 R kuadrat sama dengan kaki kalau. Ketahui jari-jarinya kan? Itu namanya kita. Paham ya? Oke. Energi matahari sebetulnya bersumber dari mana? Dari sumbernya nih, sumber dari matahari. Sumber dari matahari dari energi termonuklir, yaitu penggabungan 4 buah proton menjadi helium ditambah partikel kemudian energi. Nah itu. Jadi kalau ditanya soal berikutnya itu nomor 2, the sun's energy comes from the conversion of hydrogen to helium. Ini namanya reaksi fusi atau di sini ada yang biru, bukan biru, apa namanya beda, nuclear fusion. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua atau lebih inti berat menjadi inti ringan menjadi yang lebih berat. Tapi yang A itu bukan fusi, nuclear fission, berarti reaksi fisi. Apa itu reaksi fisi? Reaksi pembelahan sebuah inti berat menjadi inti yang lebih ringan, menjadi dua atau lebih. Itu fisi. Apa hubungannya energi matahari dengan energi yang diperlukan untuk kehidupan, termasuk fosil? Ini kalau kita teruskan sinarnya, di astronomi mempelajari juga sinar radiasi. Radiasi yang pertama yang memiliki panjang gelombang paling panjang, radiasi dalam gelombang elektromagnetik yang paling kiri apa? Gelombang radio, radar, sinar inframerah, sinar tampak. Urutannya nggak boleh tertunda-tunda. Sinar tampak itu ada medium, terus sinar ultraviolet, terus sinar X, terakhir sinar gamma. Nah, matahari itu cahaya polikromatik. Ada medium di sini, ada sinar tampak. Coba kalau saya gambar daun di sini, gambar daun, maka jelas cahaya matahari ditangkap oleh daun, yaitu klorofil, untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, zat apa yang dihasilkan? Zat penting apa yang dihasilkan?
gas oksigen, dan makanannya zat makanan, gas oksigen. Nah, itu bukti bahwa matahari adalah sumber energi kehidupan. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh, saya bikin hewan apa tuh? Bebek. Hewan yang saya kasih nama dino. Dimakan oleh dino. Ada T-Rex dan sebagainya. Tiba-tiba hujan meteor, jas, langsung sebutkan salah. Kenapa terjadi hujan meteor? Karena ada perubahan mendadak. Kadang gravitasi yang dihasilkan oleh interaksi para bintang. Kalian kan sudah tahu, kalau para bintang yang bergerak sedemikian rupa menghasilkan suatu posisi di mana ada suatu daerah tertentu, medan magnetiknya sangat kuat, gairah gravitasinya sangat kuat, tidak ada benda yang bisa lepas dari sana. Kemudian cahaya datang, terus nggak bisa keluar lagi. Nah, itu disebut apa? Terkenal banget. Black hole adalah keadaan di mana medan gravitasi sangat kuat, tidak ada material yang bisa bergerak di situ. Semuanya statis. Cahaya saja datang, udah hilang, nggak bisa keluar lagi. Itu black hole. Nah, black hole itu sudah kejadian yang luar biasa di alam semesta ini. Kejadian yang biasa kecil-kecil itu salah satu itu tadi bisa mengakibatkan terjadinya asteroid meteor besar. Nah, kita cerita sedikit. Dino makan ini kan, makan ini. Pernah hujan meteor, lalu mereka mati terkubur, kemudian makin lama, berjuta tahun sampai saat ini kita manfaatin kuburannya ya, mayatnya sebagai apa? Energi fosil. Tentunya tanaman pun fosil kan dari hewan dan tanaman ya. Tanamannya bukan tanaman sembarangan, tanamannya tanaman yang lama kuno, yang sukar diuraikan oleh organisme. Itulah sebabnya energi fosil berasal dari energi matahari. Oke, saya mau tanya lagi. If I see a star at 10 p.m. tonight, tomorrow I will be seeing the same star at p.m. Ini soal astronomia itu kayak gini. If I see a star at 10 p.m. tonight, tomorrow I will see the same star at what p.m. We know that the star will be set 4 minutes early every day. You know that? Ya, 4 menit lebih cepat setiap hari. Jadi ketika hari ini seseorang melihat bintang pada jam 8 malam, besok harinya dia akan melihat bintang jam 19.56. Kayak gitu ya. Baik adik-adik, kita coba. Saya mau tanya, tapi waktu saya ini ada soal olimpiade juga. Most asteroid lie in the belt between two planets, you know. What the one of them? Mars and Jupiter. Ya. Oke. Satu lagi. A star rise in the horizontal at azimuth 50 degrees. I repeat. A star rise in the horizontal at azimuth 50 degrees. It will set at azimuth how many degrees? Matahari akan terbit pada horizontal azimuth 50 derajat. Dia akan tenggelam. Ya, satu putaran berapa derajat? 360, berarti 360 dikurangi 50, 315, 350.
310. 360 dikurangi 50. Oke, 310. Baik, kita masuk. Kita bahasanya sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan bisa menyeluruh. Kita akan coba hukum Kepler. Nah, ini materi wajib. Gini, astronomi itu perlu fisika kan? Fisika yang dibutuhkan di astronomi apa? Yang paling jauh biologi sama kimia memang kalau astronomi. Fisika sama matematik yang sangat diperlukan. Yang diperlukan apa di astronomi? Fisika, mekanika jelas, terutama hukum gravitasi Newton ya. Yang kedua hukum Kepler. Ini astronomi ada 1, 2, 3. Hukum Kepler 1. Planet-planet mengelilingi matahari berupa lintasan berbentuk elips dan matahari sebagai fokus yang baik. Soal hukum Kepler 1. Kalau tadi bunyi hukumnya sih nggak usah saya catat, kalau yang di buku Anda. Soal begini, misalnya lintasan sebuah bintang, sebuah planet, lintasan sebuah planet mengikuti persamaan elips x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat 9 sama dengan 1. Ini persamaan elips. Ya, persamaan elips. Anda disuruh menggambarkan tentunya. Coba tentukan posisi matahari dalam sumbu koordinat. Tentukan posisi matahari di mana dalam sumbu koordinat kartesius. Ayo, matematika udah belajar di belum? Di desain kecil? Atau kelas berapa? 11 sudah kan? Kelas 10 kelas 11. Gambarnya elips ini pusatnya 0,0. Sumbu mayornya berapa? Ada yang tahu? 4. Sumbu minornya 3 dari sini ya. 16 itu 4 kuadrat. Oke. Jadi gambar pokoknya elips ya. Ini pusatnya ini 4, ini 4, ini 3, ini 3. Fokusnya berapa? 4 kuadrat ditambah ini gini. Biar enak. Ini 25, ini 9. Nah, ini 16. Nah, gitu. Berarti ini 5, ini 5, ini 4, ini 4. Nah, A-nya 4, ya. B-nya A-nya 5, B-nya 4. Nah, C-nya adalah akan A kuadrat B kuadrat. Maka 5 kuadrat min 4 kuadrat berarti 3. Maka fokus 3,0 atau min 3,0. Ini 3. Ini fokusnya di sini 3 nih. Ini 3. Ini ada 2 fokusnya. Matahari kan 1 ya. Nah, inilah matahari. Ini planetnya yang berdekat. Jadi ini fokus. Jadi hukum Kepler tadi bilang apa? Planet mengelilingi matahari berupa lintasan berbentuk elips dan matahari sebagai fokusnya. Hukum 2. Hukum 2 Kepler. Jika planet dalam mengelilingi matahari ada pada posisi aphelion dan perihelion dalam waktu yang sama, menyapu luas daerah yang sama. Ini hukum 2 ya kan? Nah, coba hukum 3. Hukum 3 Kepler. Ayo, harus apa? Hitung-hitungannya. Oh, yang hitung-hitungan. Rumusnya panjang hitung-hitungannya. Tapi yang jelas C pangkat 2 kuadrat periode revolusi planet mengelilingi bumi berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet ke bumi. Bumi 3. Jadi coba kita bahas soalnya nomor 3. Gerak revolusi planet terhadap matahari berbentuk
elips seperti gambar di bawah ini. Coba mana jawabannya? A. Perpindahan gerak planet dari A ke B dan dari C ke D memerlukan waktu yang sama. Dari A ke B dengan dari C ke D memerlukan waktu yang sama. Itu salah. Betul. Memerlukan waktu yang sama, betul. Itu justru hukum Kepler 2. Tapi kenapa yang AB lebih panjang ya lintasannya? Karena memang dia di aphelion. Supaya waktunya sama, posisi planet bergerak dari A ke B itu harus lebih cepat daripada dari C ke D. Kecepatan linear planet dalam menempuh lintasan AB lebih kecil daripada saat menempuh lintasan CD. Salah ya? Sudah, yang betul itu yang pertama. Nomor 4, berdasarkan keberadaan lubang hitam black hole dapat diketahui dari apa? Ayo. Dapat diketahui dari apa keberadaan lubang hitam? Benda-benda yang ada di sekitarnya akan mengalami ditarik cahaya, saya bilang. Iya, dapat dilihat dari pengaruh pada objek-objek di sekitarnya. Lagi, nomor 5, gerhana bulan tidak terjadi setiap bulan. Kenapa? Karena orbit bulan dan orbit bumi tidak pada bidang elektrik yang sama, berbeda tidak. Sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu. Dalam teori evolusi bintang itu punya umur ya? Punya umur. Matahari itu salah satu bintang itu punya umur. Umurnya tertentu. Makin besar ukuran bintang, umurnya makin pendek. Kalau umur bintang itu biasanya ditentukan oleh aktivitas termonuklirnya. Kalau aktivitas termonuklirnya, produksi heliumnya sudah tidak ada lagi, seperti matahari tidak ada lagi misalnya, itu pertama yang dilakukan oleh bintang menjadi apa itu? Yang dialami bintang akan menjadi apa? Belum. Jika matahari tidak ada lagi memproduksi helium dari reaksi fusi termonuklir, maka matahari akan segera berubah menjadi raksasa merah. Kalau berlanjut terus, jadi katanya putih. Tapi tiba-tiba andaikan di bagian lapisan matahari tidak lagi terjadi reaksi nuklir, jadi suatu keadaan yang bintang yang sangat terang banget. Kita bahkan bisa melihatnya dari bumi terang banget sampai terjadi kayak malam-malam, tapi enggak malam-malam tapi seperti lampunya nyala. Kondisi itu disebut super beratus-ratus kali lebih terang. Itu terjadi pada saat bintang mulai mati. Supernova. Jadi istilah-istilah astronomi kayak supernova, kemudian apa tadi yang namanya black hole, itu bukan untuk peneliti anak astronomi saja, itu udah pengetahuan umum. Kalau ini nih kita mulai nomor 6, mulai masuk ke nomor 6. Astronomi ada esainya. Esainya kadang kalau dibaca sangat membingungkan, putar-putar. Tapi intinya ambil. Ini salah satu esainya. Sebuah benda hitam beradius 0,1 meter, R 0,1 meter, memancarkan radiasi dengan panjang gelombang lambda 500 nanometer. Pada saat intensitas maksimum, berapa suhu permukaan bintang? Suhu permukaan benda A. Pada intensitas maksimum lambda T sama dengan 2,9 10 pangkat min 3. Ini hukum Wien. Jadi dengan hanya mengetahui lambda, kita
pangkat min 3. Berarti dia sama dengan ini min 3, ini min 7, berarti 10 pangkat 4. 5,9 dibagi 5, 0,58. Berarti suhunya 5.800 Kelvin. Terus ya. Kedua, tentukan luminositas benda pada saat tersebut. B apa? L. Tadi luminositas sama dengan A atau T pangkat 4. A itu luas kenapa permukaannya, berarti 4 pi R kuadrat atau T pangkat 4. 4 pi R nya mana? 0,1 pi 4 dulu. 4 pi 0,1 kuadrat atau 5,67 kali 10 pangkat min 8 konstanta Boltzmann berapa? T pangkat 4 5.800 pangkat 4, makanya perlu kalkulator. Satuannya watt. Ini luminositas. C apa C? Hitung besarnya flux cahaya akibat radiasi tersebut. Flux cahaya berarti F sama dengan L per A, balik lagi. Atau kalau tidak atau kali T pangkat 4, langsung 5,67 10 pangkat minus 8 dikali 5.800 pangkat 4. Satuannya dari watt per meter persegi. Nah ini. Pertanyaannya, apakah magnitudo benda dapat ditentukan dengan persamaan Thomson pada saat ini? Tingkat kecerdasan atau magnitudo benda dapat ditentukan oleh persamaan Thomson. Persamaan Thomson itu M sama dengan B 2,5 log E plus Q. Thomson belum tahu. Saya punya data. Coba saya mau tanya, apa itu magnitudo? Pernah dengar kan? Pernah dengar ya? Magnitudo itu kecerlangan bintang. Bintang itu kan ada yang tinggi, ada yang tidak. Kecerlangan bintang. Makin kecil nilai magnitudo, misalnya bintang A magnitudonya 4, bintang B magnitudonya 1. Mana yang lebih kinclong? 1. Makin kecil magnitudo, makin cerah. Berapa? Magnitudo bintang merupakan ambang batas penglihatan telanjang mata kita. Kalau sudah sekian, bintang boro-boro kelihatan, enggak kelihatan. Di atas berapa magnitudo berapa? 6. Di atas 6, 6,1 kita nggak bisa melihat kecerlangan bintang. Jadi kalau di langit kita melihat ke sana, pelap-pelip, kok hilang lagi. Berarti bintang sesuai dengan hukum Hubble sedang menjauhi kita sampai kecerlangannya 6, kita nggak bisa lihat lagi. Makanya dari asal harus menjiwai. Coba kamu di teras rumah malam-malam tidur menengadah lihat bintang, tunggu sampai bintang itu hilang, terus sampai subuh ya itu hilang. Kalau hilang berarti sedang menjauhi kita dengan magnitudo yang di atas 6. Baik. Nah, ini magnitudo matahari berapa? Magnitudo semu matahari. Jadi M0 matahari itu minus 26,7.